Ternyata, Pertamina lebih tangguh hadapi pandemi ketimbang Chevron, Exxon, Shell, dan British Petroleum. Isu kerugian PT Pertamina akibat terpukul pandemi virus corona belakangan ini tampaknya jadi bahan gosip panas yang digoreng sampai gosong oleh kelompok anti pemerintah. Isu ini dipakai senjata untuk menyerang pejabat maupun lembaga dengan pelintiran maut yang bisa bikin sesat pikir. Komisaris Utama PT Pertamina Ahok yang sebelumnya gencar mengkampanyekan gerakan anti korupsi di internal PT Pertamina, tiba-tiba kini diserang habis dengan menggoreng isu kerugian PT Pertamina. Padahal, kalau mau berpikir jernih dan objektif, PT Pertamina terbilang jauh lebih tangguh menghadapi pandemi jika dibandingkan perusahaan migas global sekelas Chevron, Exxon, Shell, maupun British Petroleum. Ingin lihat bukti ketangguhan PT Pertamina? Mari kita telusuri persoalannya. Seperti diketahui, hampir semua perusahaan migas global mengalami kerugian pada semester 1 tahun 2020 ini akibat terpukul dampak pandemi virus corona. Jangankan perusahaan, negara-negara tangguh pun kini banyak yang mengalami resesi akibat dampak pandemi virus corona. Demikian pula PT Pertamina. Pada semester 1 tahun 2020 ini juga terpaksa harus menelan pil pahit akibat menanggung kerugian sekitar 767 juta dolar Amerika atau sekitar 11 triliun rupiah. Namun, nilai kerugian Pertamina itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ExxonMobil, Chevron, Shell, British Petroleum, dan International Oil Company lainnya. Shell misalnya, merugi 18,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 270,4 triliun rupiah. ExxonMobil juga merugi hingga 1,03 miliar dolar Amerika. British Petroleum rugi 6,7 miliar dolar Amerika. Hal ini menandakan bahwa PT Pertamina ternyata justru terbilang jauh lebih tangguh dari ExxonMobil, Chevron, Shell, dan British Petroleum dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kenapa Pertamina lebih tangguh dari perusahaan global yang merugi besar tersebut? Karena PT Pertamina dalam kerja kesehariannya juga dibebani banyak tugas sosial. Contohnya, harus mengurus BBM dan LPG subsidi, BBM satu harga, bahkan Pertamina juga sampai harus ikut terjun langsung mengurusi bidang kesehatan dalam melawan pandemi virus corona dengan mengoperasikan banyak rumah sakit. Sementara International Oil Company sekelas Exxon, Chevron, Shell, dan British Petroleum tak pernah pusing memikirkan BBM subsidi. Pikiran para bos International Oil Company itu cuma satu, hanya fokus mencari untung bagi perusahaannya sendiri saja. Perusahaan energi global itu tidak pernah repot menghadapi aneka protes terkait distribusi BBM dan LPG subsidi. Padahal, fakta menunjukkan bahwa para pengguna BBM dan LPG subsidi di Indonesia banyak dari kalangan orang mampu. Dalam program pemasangan stiker BBM subsidi di Provinsi Aceh misalnya, ternyata ada ribuan mobil mewah produksi terbaru yang nekat pakai BBM subsidi. Padahal dalam stiker BBM subsidi itu ada tulisan menohok, bukan untuk masyarakat yang pura-pura tidak mampu. Perilaku manja kalangan orang mampu Indonesia yang rakus dan suka minum BBM subsidi ini sudah terjadi sejak lama. Hal itu pernah ditunjukkan oleh Chief Economic Bank Dunia di Indonesia, Diem Diop, dengan mengungkapkan data mengejutkan bahwa dana subsidi BBM Indonesia sebesar 178 triliun rupiah ternyata justru dinikmati oleh kelas menengah atas dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukan. Pada 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengungkap data bahwa sebagian besar subsidi BBM di Indonesia dinikmati oleh pemilik kendaraan roda 4, yaitu 53%,
dan bukan oleh pengendara motor yang sebesar 40% dan angkutan umum sebanyak 3%. Kalau persoalan distribusi LPG subsidi juga diungkap, maka akan terlihat sangat jelas bahwa persoalan yang dihadapi PT Pertamina selama masa pandemi ini memang jauh lebih rumit dari persoalan yang dihadapi perusahaan energi dunia. Sebab Exxon, Chevron, Shell, dan British Petroleum tak pernah pusing memikirkan peliknya distribusi subsidi BBM dan LPG di Indonesia. Perusahaan energi global itu tak pernah pusing menghadapi perilaku manja orang kaya Indonesia yang masih rakus, suka minum BBM subsidi maupun menghisap LPG subsidi. Tapi fakta menunjukkan nilai kerugian PT Pertamina masih jauh lebih kecil dari kerugian yang dialami Exxon, Chevron, Shell, dan British Petroleum. Yang menarik, selama terdampak pandemi COVID-19 ini, PT Pertamina juga tidak melakukan PHK terhadap para karyawannya. Sementara Chevron dan perusahaan energi global lainnya rajin melakukan PHK. Karena itu, PT Pertamina pantas disebut lebih tangguh menghadapi pukulan pandemi virus corona ketimbang Exxon, Chevron, Shell, dan British Petroleum. Terlebih, setelah mengalami rugi pada semester 1 2020 ini, Pertamina ternyata mampu membalikkan keadaan. Sebab langkah cepatnya dalam melakukan efisiensi bisa membuat kinerja PT Pertamina tetap produktif dan mampu membukukan keuntungan besar pada awal semester 2 tahun 2020. Vice President Corporate Communication Pertamina yaitu Fajriah Usman mengatakan, pada bulan Juli kemarin, Pertamina sudah mampu membukukan laba bersih sebesar 408 juta US dollar. Manajemen Pertamina telah berhasil menjalankan strategi dari berbagai aspek, baik operasional maupun finansial, sehingga mulai membukukan laba bersih rata-rata 350 juta US dollar per bulan pada Mei sampai Juli. Pencapaian positif ini akan terus mengurangi kerugian yang dibukukan di semester pertama, dan pada akhir semester kedua 2020 nanti, Pertamina optimis akan membukukan keuntungan.